Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN Kimia tingkat nasional tahun 2023. Soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 9, berjudul kesetimbangan gas CO2. Mari kita baca dulu soalnya. Larutan gas karbon dioksida dalam air diawali dengan pembentukan asam karbonat. Selanjutnya, asam karbonat akan mengalami dua tahap disosiasi. Reaksi di bawah ini merupakan reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses pelarutan gas CO2 dalam air. Ini mulai dari CO2 terlarut menjadi H2CO3, H2CO3 terionisasi menghasilkan HCO3- dan H3O+, HCO3- terionisasi lagi menjadi CO32- dan H3O+. Jika persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, tetapan kesetimbangan reaksinya merupakan Ka1 dari asam karbonat, dan Ka2-nya sama dengan K2 reaksi. Hitung nilai Ka1 asam karbonat. Oke, di sini dibilang Ka1 itu adalah tetapan kesetimbangan dari hasil penjumlahan reaksi 1 dan 2. Reaksi 1 dan 2 kan ini ya. Nah, kita jumlahkan dulu saja. Prinsip penjumlahan reaksi ketika ada zat yang sama di bagian produk dan reaktan, maka bisa dicoret ya. Di sini yang sama adalah H2CO3, maka ini bisa kita coret H2CO3-nya. Berarti tersisa yang sebelah kiri ada CO2 aqueous ditambah H2O tambah H2O jadi 2H2O liquid menjadi HCO3- Aq ditambah H3O+. Nah, reaksi hasil penjumlahan ini memiliki nilai Ka1. Nah, untuk menentukan nilai Ka1 ini ada sebuah prinsip ketika dua reaksi saling dijumlahkan, maka konstanta kesetimbangan hasil penjumlahan reaksi adalah hasil perkalian dari konstanta kesetimbangan reaksi-reaksi yang dijumlahkan. Jadi, tadi kan awalnya reaksi 1 punya konstanta kesetimbangan K-hit, reaksi 2 punya konstanta kesetimbangan K1. Berarti Ka1 ini dia nilainya sama dengan K-hit dikali dengan K1. Tinggal kita masukkan angkanya. K-hit adalah 2,8 kali 10 pangkat min 3. K1 nilainya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 4,2 kali 10 pangkat minus 7. Ini adalah Ka1 dari asam karbonat. Soal A selesai, kita lanjut ke soal B. Larutan gas CO2 dalam air pada 25 derajat Celcius diketahui sebesar 0,1449 gram per 100 ml. Hitung pH air yang dijenuhkan oleh gas CO2 pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, kita tulis dulu persamaan reaksinya ya. Tadi kan dari poin A kita sudah dapat reaksinya adalah Ka-nya adalah Ka1 yaitu 4,2 kali 10 pangkat min 7. Oke, sebenarnya ini prinsipnya mirip kita mencari pH asam lemah ya. Dengan nilai Ka-nya adalah Ka1 ini. Sebenarnya ada juga Ka2 di sini yang menghasilkan H3O+, cuman Ka2 nilainya jauh lebih kecil daripada Ka1, maka kita abaikan saja. Sehingga tinggal gini aja. Kalau mau pakai rumus cepat gitu ya, pakai rumus asam lemah H plus sama dengan akar Ka1 kali M, di mana M-nya ini adalah konsentrasi CO2 jenuh. Nah, untuk menentukan H plusnya berarti kita harus tahu konsentrasi CO2 jenuh. Kita cari dari mana? Kita bisa carinya dari sini. Nah, kan ada data ya. Dalam 100 ml larutan terdapat 0,1449 gram CO2 di dalamnya. Nah, berarti kita tinggal ubah aja nih gram ke mol. Mililiternya kita ubah menjadi liter. Ini kan sama aja 0,1449 gram per 100 ml. Kita ubah gram ke mol, berarti gram kita bagi dengan MR-nya CO2. MR-nya CO2 itu 44, berarti ini sama aja 0,1449 per 44 dibagi 100 mili-nya ini kita ganti liter. 100 mili supaya jadi liter dibagi 1000 jadinya 0,1.
1. Dari sini nanti kita bisa hitung konsentrasi CO2 dalam air sebesar 0,033 molar. Nah, tinggal kita masukkan saja sini ya. Konsentrasi H+ ini berarti sama aja akar Ka1-nya 4,2 kali 10 pangkat min 7 dikali konsentrasi CO2 0,033. Konsentrasi H+ ketemu sebesar 1,18 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, H+ sudah ketemu, tinggal kita cari pH, di mana pH adalah minus log konsentrasi H+. Kita masukkan H+-nya 1,18 kali 10 pangkat min 4. pH ketemu sebesar 3,93. Nah, ini adalah pH air yang dijenuhkan oleh gas CO2 pada suhu 25 derajat Celcius. Ini cara cepatnya kalau pakai rumus asam lemah ya. Teman-teman bisa juga menggunakan prinsip kesetimbangan. Kita bahas sekalian ya. Kalau teman-teman pakai prinsip kesetimbangan, ini mirip aja seperti skema reaksi mula-mula reaksi setimbang begitu. Nah, di sini kan CO2-nya kita sudah hitung tadi ya, 0,033. 0,033 molar. Kemudian HCO3-nya awalnya nggak ada, H3O+-nya awalnya nggak ada. Maka CO2-nya akan berkurang sejumlah A. Kemudian HCO3-nya akan bertambah sejumlah A, H3O+-nya bertambah A juga. Kenapa sama-sama A? Karena koefisiennya sama-sama 1. CO2 0,033 minus A. HCO3- itu adalah A, H3O+ adalah A. Nah, sekedar info bahwa H3O+ itu sama aja H+ ya, teman-teman ya. Jadi sama aja kalau kita mau mencari H+, sebenarnya kita mencari konsentrasi H3O+ ini, di mana itu adalah A. Jadi tujuan kita nih mencari A. Nah, gimana tuh cara kesetimbangan? Kita lanjutkan ya. Ini kan kita udah punya nih konstanta kesetimbangannya. Secara matematis, konstanta kesetimbangan dari reaksi ini kita bisa tuliskan sebagai konsentrasi produk, yaitu HCO3- kali konsentrasi H3O+ dibagi konsentrasi CO2. Begini. H2O-nya nggak ikut karena dia fasenya liquid ya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. 4,2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan HCO3 minusnya A. H3O plusnya A. CO2-nya 0,033 minus A. Nah, dari sini teman-teman bisa pakai kalkulator. Akan ketemu nilai A sebesar 1,175 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini sama aja adalah konsentrasi H+-nya. Coba kita bandingkan ya. Ini kan kalau dari prinsip kesetimbangan, kita dapatnya 1,175 kali 10 pangkat min 4. Tadi pakai rumus cepat, kita ketemunya 1,18 ya, mendekati lah ya. Nanti jawabannya pun pasti juga nggak jauh-jauh dari 3,9. Oke, itu aja poin B. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Ion karbonat dalam air dapat digunakan sebagai agen pengendap beberapa ion logam dalam air sebagai logam karbonatnya. Ini bentuk umumnya. Pemisahan ion logam dapat dilakukan melalui pengaturan pH larutan sesuai yang dibutuhkan untuk mengendapkan ion logam sebagai karbonatnya. Untuk ion logam hipotetik M2+ dan N2+, dengan KSP MCO3 lebih besar dari KSP NCO3, apakah ion M2+ akan mulai mengendap pada pH yang lebih tinggi dibandingkan dengan ion N2+? Ini sebenarnya jawabannya ya atau tidak saja, cuman kan perlu analisa ya. Nah, analisanya kayak gini deh. Ini kan logam hipotetiknya M sama N ya, kita tuliskan yang bentuk umumnya aja sebagai L. Berarti kalau misalkan ada L, CO3, karbonat gitu kan, itu kan kalau berkesetimbangan dia akan menghasilkan L2+ aqueous ditambah CO3 2- aqueous begini. Nah, ungkapan KSP-nya otomatis adalah konsentrasi L2+, konsentrasi logam dikali konsentrasi CO3 2-. Nah, KSP-nya kan bentuknya seperti ini, tapi yang ditanya adalah hubungannya dengan pH. Apa maksudnya nih kok? Nggak ada H3O+ atau nggak ada H+-nya, tapi kita disuruh menghubungkan dengan H3O+ atau H+-nya. Jawabannya ada di reaksi ketiga, teman-teman. CO3 2- itu ada di reaksi ketiga ini. CO3 2- ini ada H3O+-nya juga.
ada HCO3-. Nah, HCO3- nanti terhubung juga ke reaksi kedua. Ada H3O plusnya juga. Nah, di sini juga ada H2CO3. H2CO3 terhubung ke CO2. Nah, jumlah yang pasti tetap pada suhu yang sama itu kan adalah CO2-nya kan. Ini udah diketahui nih. Jadi ini kalau kita totalkan gitu ya, ketiga reaksi ini tuh sama aja bisa kita tulis sebagai CO2 aqueous ditambah 3H2O liquid berkesetimbangan menjadi CO32- aqueous ditambah 2H3O+. Nah, jadi sudah terhubung nih. CO2 jumlahnya sudah diketahui. CO32- hubungannya dengan KSP, H3O+ hubungannya dengan pH. Jadi kita nanti akan bisa menghubungkan KSP dengan pH. Nah, kalau ditulis K total atau konsentrat kesetimbangan dari penjumlahan ketiga reaksi ini, itu berarti akan sama dengan K hit ditambah K1 kali K2. Begini. Ini kita tulis ulang saja. Nah, dari reaksi penjumlahan ketiga reaksi yang diketahui di soal, itu berarti CO2. Ini kalau kita tulis konsentrat kesetimbangannya kan sama aja dengan nilainya adalah K hit kali K1 kali K2. Di mana K ini juga kalau kita nyatakan dalam konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam kesetimbangan, maka konsentrat kesetimbangan total ini sama dengan konsentrasi H3O plus kuadrat dikali CO32- dibagi konsentrasi CO2. Nah, kalau kita hubungkan ya, kita otak-atik gitu, kita nyatakan sebagai H3O plus, berarti kan sama aja H3O plus kuadrat itu sama aja K, K ini konstanta, dikali dengan konsentrasi CO2 dibagi konsentrasi CO3 2-. Nah, sekarang mari kita otak-atik juga nih untuk yang KSP. Ini kalau kita nyatakan dalam CO3, maka ini nilainya adalah sama aja KSP dibagi konsentrasi ion logam. Begini. Nah, kalau dari persamaan ini kan kita bisa simpulkan bahwa semakin besar KSP, maka konsentrasi CO3 juga semakin besar. Nah, di sisi lain CO3 kan ada di sini nih, CO3 Kalau dari persamaan ini, semakin besar CO3 nilai H3O plus semakin kecil karena CO3 penyebut ya. Ini berarti bisa kita lanjutkan. Semakin KSP besar, CO3 semakin besar. CO3 semakin besar, maka H3O plusnya akan semakin kecil. H3O plus semakin kecil, itu kan sama aja H plusnya makin kecil juga ya. H plus makin kecil berarti pH semakin besar. Nah, berarti kesimpulannya adalah semakin besar nilai KSP, maka pH yang diperlukan untuk mengendapkan juga semakin besar. Berarti ini pernyataannya, apakah ion M2 plus akan mulai mengendap pada pH yang lebih tinggi dibandingkan ion N2 plus? Kita lihat KSP-nya. Oh, KSP-nya MCO3 lebih besar daripada KSP NCO3. Makin besar KSP, pH juga semakin besar atau semakin tinggi. Berarti jawabannya adalah ya, benar. Ion M2 plus akan mulai mengendap pada pH yang lebih tinggi dibandingkan ion N2 plus. Kita lanjutkan. Soal poin D. Kita baca dulu soalnya. Pengendapan sempurna terjadi pada saat 99,99% ion logam mengendap. Dan pemisahan kuantitatif dapat dilakukan apabila pada pH saat ion yang lebih mudah mengendap sempurna, belum ada ion yang
lebih sukar mengendap. Oke. Ion yang lebih mudah mengendap, mengendap sempurna. Dan belum ada ion logam yang lebih sukar mengendap, mulai mengendap sebagai karbonatnya. Baik. Jika dalam kelarutan terdapat ion M2+ dan N2+ dengan konsentrasi masing-masing sebesar 0,1 molar, dan diketahui KSP MCO3 sekian, KSP NCO3 sekian, ini yang lebih besar adalah KSP MCO3 ya. Berarti yang lebih mudah mengendap itu adalah yang NCO3. Tentukan pH larutan yang diperlukan untuk mengendapkan ion N2+ secara sempurna. Oke, baik, kita fokusnya ke N2+ saja ya. Pertama, di sini dikatakan konsentrasi ion logam masing-masing 0,1 molar. Syarat pengendapan sempurna terjadi pada saat 99,99% ion logamnya mengendap. Berarti N2+ pada pengendapan sempurna, dia jumlah yang mengendap sebanyak 99,99%. Berarti yang tidak mengendap itu adalah, atau sisa yang belum mengendap itu adalah 0,01% dari N2+ awal. Ini kan. N2+ sisa itu adalah 0,01% N2+ awal, karena yang 99,99%-nya sudah mengendap. Nah, tinggal kita hitung aja yang tersisa ini berapa. Nanti kita tujuannya adalah untuk menghitung konsentrasi CO3 2-. Oke, lanjut ya. 0,01% berarti 0,01/100 dikali konsentrasi N2+ awal itu 0,1. Nah, dari sini berarti N2+ yang tersisa, kalau kita tulis saja N2+ saja, itu adalah sebesar 10⁻⁻⁵ molar. Tahap 1 selesai. Sekarang tahap 2 kita akan menghitung konsentrasi CO3 2-. Konsentrasi CO3 2- dapat kita hitung dengan prinsip KSP ya. Kan NCO3 ini nanti akan terurai menjadi N2+ ditambah CO3 2-. KSP akan sama dengan konsentrasi N2+ dikali konsentrasi CO3 2- begini. KSP-nya kan untuk NCO3 udah kita ketahui 7,4 kali 10⁻⁴ kita tulis saja. N2+ yang tersisa adalah 10⁻⁵. CO3 2- bisa kita hitung. Ini konsentrasi CO3 2- untuk mengendapkan sempurna logam N2+ adalah sebesar 7,4 kali 10⁻⁹. Ini adalah konsentrasi CO3 2- yang diperlukan untuk mengendapkan sempurna ion N2+. Kemudian dari CO3 2- ini nanti kita akan menghitung nilai H3O+, baru kita menghitung nilai pH. Kenapa kita perlu menghitung nilai H3O+? Ya karena yang dicari pH gitu kan. Oke, tahap selanjutnya. Baik, di poin sebelumnya kita kan tadi sudah memperoleh ini ya, hubungan antara H3O+ dengan CO3 2-. Ini ada nilai K itu adalah K-hit kali K1 kali K2. Nah, jadi kita pindah dulu ke sini. Kalau kita mau mencari H3O+, ini hubungannya H3O+ kuadrat sama dengan konstanta keseimbangan total. Kita tulis saja sebagai K-hit kali K1 kali K2 kali konsentrasi CO2 jenuh dibagi konsentrasi CO3 2-. Tinggal kita masukkan saja. K-hit itu adalah 2,8 kali 10⁻⁴. Kita masukkan. K1 1,5 kali 10⁻⁴. K2-nya 4,7 kali 10⁻11. Sementara CO2 bisa kita hitung dari sini ya. Di poin B tadi kita sudah hitung sih sebenarnya bahwa kalau ini kita jadikan molar itu nilainya 0,033. 0,033.
33 begini ya. Dibagi konsentrasi CO3. Ini 7,4 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita bakalan dapat nilai H3O plus kuadrat nih, tapi ya masih kuadrat, itu sebesar 8,8 kali 10 pangkat min 11. Ini masih kuadrat ya, berarti kalau kita mau kuadratnya hilang, maka 8,8 kali 10 pangkat min 11 ini harus diakarkan. Nah, kalau 8,8 kali 10 pangkat min 11 ini diakarkan, maka akan ketemu nilai sebesar 9,38 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, ini sama aja juga H plus ya ini ya. Ini nilai H plusnya. Tinggal tahap terakhir kita menghitung pH. pH itu sama aja min log H plus. H plus itu sama saja dengan H3O plus ini. Maka pH itu akan sama dengan min log 9,38 kali 10 pangkat min 6. Berarti pH akan ketemu sebesar 5,03. Oke, sudah ketemu ya. Jadi pertanyaannya, tentukan pH larutan yang diperlukan untuk mengendapkan ion N2+ secara sempurna. Berarti pH-nya adalah 5,03. Ini adalah jawabannya. pH untuk mengendapkan ion N2+ secara sempurna. Poin D selesai, kita lanjut ke poin E. Tentukan pH larutan yang harus diatur agar MCO3 mulai mengendap. Nah, kalau ini pertanyaannya adalah MCO3 mulai mengendap ya, bukan mengendap sempurna. Berarti kalau mulai mengendap, konsentrasi dari logamnya M2+ itu adalah sama aja dengan konsentrasi awal, yaitu 0,1. Nah, dari sini nanti kita bisa hitung konsentrasi CO3 2-nya. Sama kayak tadi ya. Berarti untuk menghitung konsentrasi CO3 2-, kita perlu KSP. Nah, untuk ini KSP-nya adalah konsentrasi M2+ dikali konsentrasi CO3 2-. KSP-nya untuk MCO3 adalah 1,4 kali 10 pangkat min 10. Kita tulis saja. M2+-nya 0,1. Nah, tinggal kita hitung CO3 2-. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa konsentrasi CO3 2- itu adalah sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 9 molar. Ini CO3 2-nya. Selanjutnya, karena kita menghitung pH, sama seperti nomor D, kita akan selanjutnya menghitung konsentrasi H3O+. Dengan hubungan sebagai berikut. H3O+ kuadrat sama aja K-hit dikali K1 kali K2 kali konsentrasi CO2 jenuh dibagi konsentrasi CO3 2-. Tinggal kita masukkan saja. K-hit 2,8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian K1 1,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian K2 4,7 kali 10 pangkat min 11. Dan konsentrasi CO2 ini kalau dalam molar 0,033. Ini kalau dikonvert dalam molar 0,033 ya. Dibagi konsentrasi CO3 2- ini 1,4 kali 10 pangkat min 9. Maka dari sini nanti kita akan dapat nilai H3O+ kuadrat sebesar 4,65 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini kalau kita jadikan H3O+ saja, maka kita akarkan nilai 4,65 kali 10 pangkat min 10 ini. Hasilnya adalah 2,16 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini adalah H3O+-nya. Langkah terakhir adalah menghitung pH. pH itu kan adalah min log H+. H+ itu sama saja H3O+. Berarti min log 2,16 kali 10 pangkat min 5. pH sama dengan 4,67. Tentukan pH larutan yang harus diatur agar MCO3 mulai mengendap, maka pH-nya
harus diatur 4,67. Begini. Soal E selesai, kita lanjut ke soal F. Apakah ion M2+ dapat dipisahkan secara kuantitatif dari ion M2+ dalam larutan tersebut menggunakan pengaturan pH? Jelaskan dengan menggambarkan daerah pemisahan kedua ion pada diagram pH. Oke, tadi kan dari poin D kita dapat pH untuk mengendapkan N2+ sempurna. Itu sama dengan 5,03. Sementara pH untuk membuat M2+ mulai mengendap, baru mulai mengendap yang ini ya, itu adalah 4,67. Berarti jawabannya kalau ditanya, apakah ion N2+ dapat dipisahkan secara kuantitatif dari ion M2+? Bisa. Orang N2+ mengendap sempurna di pH 5,03, sementara M2+ baru mulai mengendap di 4,67. Jadi kalau misalkan pakai diagram ya, oke, kita gunakan ini dulu ya. Yang hijau itu nanti adalah konsentrasi M2+, yang biru gelap itu N2+. Kita lengkapi dulu ya, ini pH di 4,67, kemudian yang di sini 5,03, nah begitu aja. Kemudian nilai maksimumnya di sini 0,1 molar, katanya molar ya. Kemudian yang di paling bawah, anggaplah di sini itu adalah 0,001 molar. Bukan, sorry. 0,00001 molar. Nah, ini kan konsentrasi di mana dianggap suatu ion logam bisa mengendap sempurna begitu. Nah, tadi di sini kita lihat ya, N2+ mengendap sempurna pada 5,03. Pada pH 5,03 itu konsentrasi N2+ di sini. Berarti ini kan nanti mungkin kurang lebih seperti ini ya grafiknya ya. Nah, ke sana. Nah, begitu mungkin grafik untuk N2+ ya. Terus kalau misalnya semakin pH-nya rendah, dia akan semakin turun, turun begitu. Tapi nggak bakal sampai 0 gitu. Akan turun terus. Nah, untuk yang M2+ ini dia baru mulai mengendap di 4,67. Nah, artinya pada pH 4,67 ini M2+ konsentrasinya masih ini ya, masih tinggi ya, 0,1 ya. Awalnya misal katakanlah pH-nya netral gitu ya. Terus diasamkan. N2+ ini pada pH tertentu dia mulai turun. Kemudian sampai pada pH 5,03 dia mengendap sempurna. Makin rendah lagi, ya dia makin berkurang, tapi nggak mungkin sampai 0 begitu ya. Nah, sementara untuk yang M2+, pada pH 5,03 ini bahkan masih di atas 0,1, masih tinggi, belum mulai mengendap dia. Nah, baru mulai mengendap itu di 4,67. Ya, ini nanti bakal turun gitu ya. Turun perkiraannya sampai pH berapa itu dia bakal mengendap sempurna begitu. So, rentang pH yang bisa digunakan untuk memisahkan secara sempurna ion M2+ dan N2+ adalah di antara 4,67 sampai 5,03 begitu. Nih saran pH-nya ya. Bisa terlihat ya. Pada range pH ini N2+-nya udah sangat rendah, M2+-nya
masih sangat tinggi. Artinya M2 plusnya belum ada yang mengendap, N2 plusnya hampir semuanya mengendap atau 99,99%-nya sudah mengendap, maka sisanya sangat sedikit. Nah, poin F ini adalah poin terakhir dari soal nomor 9 OSN Kimia tahun 2023. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.